An-nakiratu wal ma'rifatu. Ini adalah bab tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Nakiratun qabilu al-muazzira awakion mauqiyama qad zukira. Nakiratun ari isim nakirah eta qabilu al, isim yang menerima alif lam. Muasiran yang memberi pengaruh. Awakion atau yang menduduki mauqi'ama karena posisi isim. Qad zukira yang telah disebutkan ieu emma, yakni menduduki isim yang menerima alif lam. Di dalam bait ini ajengan musannif menjelaskan kepada kita bahwa isim nakirah itu adalah isim yang menerima alif lam, dan alif lam itu memberi pengaruh kepada isim itu karena makna ta'rif. Mana ta'rif ya makna ma'rifat, makna ta'rif makna tertentu. Kalau tadi misalnya contoh lapad rajulun. Rajulun artinya seorang lelaki. Insanun seorang manusia. Sobiyun seorang anak laki-laki misalnya. Nah, kalau kalimat seperti itu kalimat yang bersifat umum, siapa saja benarnya. Sobiyun seorang anak, Maher bisa seorang anak, Michael bisa seorang anak ya. Tapi kalau sudah menggunakan alif lam sebelum kata itu, kalimat menjadi asabiyu. Asalnya sabiyun, didatangkan alif lam asabiyu. Ini alif lam mempengaruhi, disebutnya alif lam mu'arrifah. Alif lam yang memberi pengaruh kepada kata isim yang sebelumnya. Jadi kata as-sabiyu itu yang tadinya isim nakirah menjadi isim ma'rifat ya. Jadi isim nakirah itu adalah isim yang menerima alif lam seperti kata sabiyun menjadi as-sabiyu, kata baitun menjadi al-baitu ya. Itu adalah isim nakirah. An-nakiratu hari isim nakirah eta ma isim yakbalu menerima ieu ma kana al wa tuasiru dan memberi pengaruh ieu al bihi pada ma at-ta'rifa kana makna ta'rif. Makna ta'rif itu makna tertentu. Kalau rajulun artinya seorang lelaki, ar-rajulu menjadi lelaki itu.
Jadi ada ta'rif itu adalah alif lam. Ini ada persamaan di dalam bahasa asing. Dalam bahasa asing seperti dengan za yang disebut dengan definite article, kata sandang tertentu. Definite article, a boy, seorang anak lelaki, a man, seorang laki-laki, a woman, seorang perempuan. Maka whether the woman, the girl, the boy, the man, nah itu adalah tertentu ya. Jadi orang yang sudah dikenal baik oleh muhatab ataupun oleh mutakalim ya, sehingga ini dipahami siapa yang dimaksud. Kalau ngomong the man, orang itu. Kalau ngomong the boy, anak laki-laki itu. Kalau ngomong the house, rumah itu. Kalau ngomong al-bait dan baitun beda. Kalau baitun mana saja, rumah, sebuah rumah. Tapi kalau al-baitu adalah rumah yang sudah diketahui baik oleh orang yang mengucapkannya atau orang yang diajak bicara. Maka diterjemahkan di bahasa Indonesia, misalnya rajulun, seorang lelaki, ar-rajulu, lelaki itu, imro'atun, seorang perempuan, nakiroh, ya nakiroh, perempuan, dipengaruhan ku alif lam menjadi tertentu ya. Jadi al-mu'arrifah itu sama padanannya dengan definite article, yakni yang disebut dengan kata sandang tertentu ya. Jadi kalau menyebut al-baitu, rumah itu. Jadi kalau ngomong di al-jawami misalnya, kita pergi ke masjid, itu ilal masjidi, jangan ila masjidin. Sebab kita ngomong masjid tertentu, masjid ini itunya, masjid itu. Zahabtu ilal masjid, aku pergi ke masjid itu. Ini masjidnya al-jawamiyah. Ayakau atau menempati ya mau kiamat karena posisi isim yakbalu yang menerima ya al karena al, atau isim yang menempati posisi isim yang menerima al. Wa misalu ma yakbalu al, maka hari contoh isim isim nakirah yakbalu yang menerima ya al kana alif lam, wa tu'asiru dan mempengaruhi ya al fi pada ma at-ta'rif kana makna ta'rif, yakni makna tertentu. Rajulun, isim yang berlapad rajulun artinya seorang lelaki. Fatakulu maka engkau mengatakan ar-rajulu, karena kata ar-rajulu, rajulun ar-rajulu ya. Ini isim yang menerima tanwin, menerima alif lam, dan alif lamnya itu berpengaruh memberi pengertian tertentu ya. Rajulun, seorang lelaki, ar-rajulu, lelaki itu, yakni lelaki tertentu yang diketahui oleh mutakalim dan oleh muhatab. Wa taraja, dan mengecualikan musannif bi qaulihi, dengan dawan musannif, wa tu'assiru bihi ta'rifa, kalimat wa tu'assiru bihi ta'rifa artinya wa tu'assiru yang dan mempengaruhi ya alif lam bihi pada ma at-ta'rifa kana ta'rif,
mempengaruhi karena makna tertentu. Saur Ibnu Aqil, mimma mengecualikan dari isim, yakbalu yang menerima, ya ma'al kana waktu asyiru tarif mimma yakbalu. Mimma dari isim yakbalu yang menerima, ya ma'al kana al. Walatu asyiru akan tetapi tidak mempengaruhi i'al fihi pada ma at-ta'rifa karena makna tarif, karena makna tertentu teh aya alif lam nu diterima ku isim, tapi alif lam itu tidak mempengaruhi at-tarif karena tarif dina eta isim ya. Contoh Ka'abbasin seperti lapad Abbasin, alaman sebagai nama orang Abbas ya. Nah kata Abbas, kola Abbas, kola al-Abbas, ini sifatnya samai ya. Jadi tidak setiap orang bisa pakai alif lam ya, hanya samai saja dari orang-orang seperti Al-Abbas, An-Nu'man ya, misalnya An-Nu'man. Padahal orang kadang-kadang kita ngomong qala Nu'man, telah berkata Nu'man, qala An-Nu'man, telah berkata An-Nu'man. Nah alif lam pada Al-Abbas, pada An-Nu'man adalah alif lam yang tidak memberi pengertian takrif, tidak memberikan pengertian tertentu. Kenapa? Karena Abbas itu sendiri telah ma'rifat ya. Jadi alif lam di situ bukan alif lam mu'arrifah. Beda dengan ar-rajulu. Kalau ar-rajulu alif lamnya alif lam mu'arrifah. Alif lam yang memakrifatkan isim nakirah yang tadinya umum jadi tertentu ya dengan adanya alif lam. Tapi kalau Al-Abbas, An-Nu'man itu adalah alif ziyadah saja, alif yang tidak mempengaruhi kepada kalimat itu karena makna tarif, tidak ya. Jadi alifnya alif zaidah. Jadi kalau ada An-Nu'man itu adalah alifnya alif ziyadah, benar. Terus Al-Abbas alif ziyadah, itu mah samai sifatnya, terdengar dari orang Arab saja. Urang teu bisa ngarang jelema dipakai alif lam, teu meunangnya, kudu samai dari orang Arabnya. Berbeda dengan al-lazi ya, dengan al-ana. Al-ana dan al-lazi itu kedua-duanya adalah al-lazi yang, orang yang ya, atau sesuatu yang. Al-ana sekarang. Nah kalau al-lazi dan al-ana kedua-duanya ini adalah alif yang lazimah. Tapi kalau alif lam yang ada pada Al-Abbas, An-Nu'man, seluruhnya ini adalah alifnya alif ziyadah. Kalau alif yang ada pada al-lazi adalah alifun lazimatun. Alif yang ada pada al-ana artinya sekarang adalah alif lazimah. Tapi kalau An-Nu'man, Al-Abbas itu adalah alif ghair lazimah yang tidak menetapi pada lafaz itu. Tapi seluruhnya kita ketahui adalah alif ziyadah. Benar. Ya dina sarah diarep diterangkeun ku ajengan musannif dina bab nakirah dan ma'rifat. Terus. Jadi ajengan musannif mengecualikan dengan kalimat yang beliau ungkapkan, yakni kalimat wa tu'asyiru bihi tarif, mengecualikan dari isim menakirahnya, dari isim ya, bukan dari isim nakirah, dari isim yang menerima alif lam akan tetapi tidak mempengaruhi
tidak memberi pengertian ma'rifat seperti lafaz Abbas alaman. Abbas jadi Al-Abbas ya. Ja'al Abbas, ra'aitul Abbasa, marartu bil Abbasi. Menurutnya pertama alifnya alif yang ditambahkan kepada isim ma'rifat. Karena Abbas sendiri adalah isim ma'rifat. Bainaka maka sesukara maka engkau lalu engkau engkau mengatakan pada Abbas Al-Abbasa karena kata Al-Abbas. Waktu lalu memasukkan kau alai kepada lafaz Abbas al karena alif lam. Lakinna akan tetapi alif lam itu lam tuasir tidak memberi pengaruh al fihi pada Abbas at-ta'rifa karena pengertian ta'rif, tidak memberikan pengertian ta'rif, yakni tidak menambah, tidak menjadikan tambah ma'rifat. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz Abbas eta ma'rifatun ma'rifat isim ma'rifat qabla duhuli alaihi sebelum masuknya alif lam alaihi kepada Abbas. Karena Abbas sendiri adalah isim ma'rifat, dimasuki alif lam, dia menerima, itu dikecualikan ya oleh musannif. Jadi Abbas bukan isim nakirah. Jangan mentang-mentang ada alif lam Al-Abbas lantas tanpa alif lam dikatakan Abbas nakirah. Tidak, beda dengan rajulun menjadi ar-rajulu. Kalau rajulun menjadi ar-rajulu, alif lamnya berpengaruh dari makna umum menjadi makna khusus, menjadi makna tertentu. Tapi kalau Abbas asalnya pun dia sudah ma'rifat karena dia adalah isim ahlam. Sekarang didatangi oleh alif lam. Alif lamnya itu ghair mu'assirah, tidak memberikan pengaruh apapun kepada lafaz Abbas. Eta bedanya. Jadi ulah mentang-mentang Abbas ditambahan alif lam kita simpulkan bahwa Abbas adalah isim nakirah. Bukan. Isim nakirah itu adalah isim yang menerima alif lam, dan dengan adanya alif lam pengertiannya jadi berubah dari umum menjadi khusus, dari umum menjadi tertentu. Kalau tadi rajulun seorang lelaki sifatnya umum, siapa saja adalah lelaki, asal lelaki, benar. Tapi kalau ar-rajulu lelaki itu memberi pengertian dengan arti tertentu. Si pendengar paham dengan itu, si pengucap pun paham dengan itu. Terus wa misal majeng ari contoh isim waqa'a yang menduduki atau menempati ya mauki amakana posisi isim yakbalu yang menerima ya ma'al kana al etazo lafaz zo ini adalah isim nakirah ya. Tidak pernah dia mau menerima al, tidak pernah ya, tidak pernah. Nah gitu cek orang Arab, nah gitu orang mengiluhan dengan orang Arab benarnya. Tapi dia itu menduduki posisi isim yang menerima tanwin karena du ismun bimakna sohib. Kalau zu sendiri tidak menerima alif lam. Sok jangan dina Al-Quran di alhamdulillah, tapi kakul a'udzu birabbinas moal mangi aya lapat zu anu awalna alif lam, aya anu adugan sok jangan we bisi buka mah rek muka 4 huruf mah deuk mukana naon moal mangi tah. Nah
Tapi du ini adalah isim nakirah yang menduduki posisi isim nakirah yang menerima tanwin. Apa dia? Dia adalah sahibun. Matak dina ngerabna zumalin ismun bimakna sahibin. Zu itu adalah isim yang mengandung makna sahib, artinya yang mempunyai. Benar. Ja'a zumalin, telah datang sopo zumalin, orang yang memiliki harta. Ja'a fi'lun madin mabniun ala fathin dhahirin fi akhirih la mahalla lahu minal i'rab. Benar. Zu ismun bimakna sahib fa'ilu ja'a wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi al wawu niyabatan anid dhammah li annahu ismun min asma'il khamsah. Zu mudhaf malin mudhafun ilaih. Kan gitu dina ngarabna teh. Artinya mata ieu zu isim nakirah. Tapi dia itu isim nakirah yang tidak mau menerima alif lam, tapi dia adalah isim yang menduduki isim nakirah yang menerima alif lam. Dia itu menduduki posisi kata sahibin, mewakili sahibin. Benar. Jadi lamun zumalin sarwa jeung sahibu malin, artinya pemilik harta. Hanya bedanya kalau zu tidak menerima al, kalau sahibun menerima al. Mata cek bahasa musannif disebutkan. Jadi disebutkan cek musannif waqi'un mauqi'a maqad zukir. Benarnya. Jadi kalau begitu itu adalah isim nakirah. Benar, isim nakirah. Etazu bimana sahibin, lapad zu yang artinya yang mempunyai, bimakna sahibin semakna dengan lapad sahibin. Nahu contohnya ja'ani zumalin, telah datang nih kepadaku zumalin pemilik harta. Hai sahibu malin, yakni sahibu malin pemilik harta. Pazu maka rilapad zu eta nakiratun isim nakirah. Waya akan tetapi hari yazu eta layak balu tidak mau menerima yazu al kana alif lam, lakinna waqi'atun mauqi'a sahibin, akan tetapi ia lapazu eta waqi'atun menduduki mauqi'a sahibin karena kedudukan lapad sahibin. Wasahibun jeung ari lapad sahibun eta yakbalu menerima ieu lapad sahibun al kana alif lam nahwa sahibi seperti lapad as-sahibi. Benar. Kalau sudah jadi as-sahibi maka dia isim ma'rifat, dima'rifatkan oleh adat ta'rifnya eta alif lam. Cekurang membahasa santri adat ta'rifnya adatut ta'rifi, cek bahasa sekolah nama definite artikelnya definite artikel. Benar. Jadi kata sandang tertentu. Kalau definitely artinya tentu saja, definitely. Benarnya itu. Wa baru ma'rifatun kaum wadi wa inda wa bani wal gulami waladhi wa baru dan ari selain nakiratun
selain isim nakirah. Eta ma'rifatun, isim ma'rifat. Jadi isim itu kabagi kepada dua kelompok. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Isim nakirah tadi oleh Ibnu Aqil dan oleh Ibnu Malik dijelaskan. Sekarang Ibnu Malik menjelaskan tentang isim ma'rifat. Ari selain isim nakirah eta ma'rifatun isim ma'rifat. Kahum seperti lapad hum, artinya mereka. Hum ini adalah sebuah kata mewakili asma'ud dhamair. Jadi isim-isim dhamir yang 14 seluruhnya adalah isim ma'rifat. Ya, diwakili di dalam bait ini oleh Ibnu Malik dengan kata hum. Contoh, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, seluruh isim dhamir itu adalah ma'rifat. Baik isim dhamir yang munfasil seperti tadi atau isim dhamir muttasil seperti ja'altuka ka, ja'altu tu. Nah, pokoknya yang namanya sebagai domair, yakni personal pronoun, kata ganti nama orang, dia, kamu, kami, saya, mereka. Nah, itu ya, seluruhnya adalah isim ma'rifat. Ya, ingat, dia itu kajun teuing alif laman, seperti hum, seperti hu, seperti wa, seperti ta, ti, tuma. Ya, seluruhnya adalah isim ma'rifat. Jadi musonif betapa cerdiknya di dalam kalimat ini, mewakilkan seluruh ad-dhamair, isim-isim dhamir hanya dengan kata. Di sini musonif mengatakan kahum seperti lapad hum. Ya, jadi asma'ud dhamair sekali lagi kategorinya adalah isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat itu dikenal tertentu ya artinya. Wazi dan lapad zi artinya ini kata zi mewakili isim isyarat. Ya, mewakili asmaul isyarat. Ada zi, ada za, benar. Ada zalika, ada zaka, ada huna, ada hunaka, benar. Pokoknya seluruh isim isyarat itu adalah isim ma'rifat. Di dalam bait ini diwakili oleh kata zi. Ya, jadi kategorinya bahwa isim ma'rifat itu adalah kelompok isim ma'rifat. Isim isyarah itu adalah isim ma'rifat. Wahinda dan lapad hinda artinya neng hindun. Nah, lapad hinda ini hindun mewakili mewakili al-a'lam, isim-isim alam. Hindun, Jaidun, Bakrun, Amrun. Ya, nama orang itu yang nama kota. Ya, Sydney, Jakarta, pokoknya nama ya itu alam. Hindun nama-nama orang, semuanya adalah kategorinya adalah isim ma'rifat. Wabni dan lapad ibni. Ya, ibni ini adalah kata yang mewakili isim yang dimodofkan kepada isim ma'rifat. Lihat, ibni
ibnun itu nakiro, betul. Ibnun itu nakiro. Ibnun seorang anak laki-laki siapapun. Maher itu ibnun, betul. Michael itu ibnun, benar. Banyak di sini anak-anak lelaki, anak dari seseorang ibnun. Nah, ketika ibnun diidopatkan kepada isim makrifat, contoh diidopatkan kepada yang mutakalim atau diidopatkan kepada muhatab, ibnuka, benar, ibni, ibnahu, ibnuhum, misalnya benarnya. Nah, anak mereka, karena mereka senang sama dia, mengakui sebagai anaknya. Pokoknya anu diidopatkan karena isim makrifat itu adalah makrifat. Kita buka, ini bukumu, makrifat, benar. Kalau kitabun, nakira, tapi giliran diidopatkan kepada isim makrifat, ka itu kamu itu makrifat, ya, kamu itu makrifat. Isim domair, benar, isim domir, maka ibnuka adalah makrifat. Kita buka, makrifat. Baituka, makrifat. Tolong ambilin kitabku di rumahku. Mau ke mana meni kan udah ajak ngomong kurang. Pasti nyokot buku ka imah urang. Mau ka imah batur yang lagi. Artinya dia makrifat. Benarnya. Jadi setiap kata, setiap isim yang diidopatkan kepada isim makrifat adalah makrifat. Maka musannif di sini menggunakan kata ibni untuk mewakili isim-isim yang diidopatkan kepada isim makrifat. Wal gulami, dan kata al gulami artinya pelayan itu. Kata al gulami yang digunakan oleh Ibnu Malik mewakili, ya, ini adalah mewakili makrifat dengan al, ya, karena asalnya al-gulami itu adalah gulamun, ditambah ku alif lam jadi al-gulamu. Gulamun artinya seorang pelayan, tapi kalau sudah memakai alif lam artinya khusus, tertentu, menjadi al-gulamu artinya pelayan itu. Tolong panggilkan pelayan itu, mau dengan pelayan anu sejen, si eta nu bakal dipanggil, benar. Jadi di sini alnya al-mu'arrifah, al yang memberikan arti takrif, al yang memberikan arti tertentu, ya. Ini pengaruh, mempengaruhi, benarnya. Mata bahasa musannif mu'assiran, yang memberi pengaruh kepada isim nakirah, benar. Jadi kata al-gulami di dalam kalimat al-gulami yang diungkapkan oleh Ibnu Malik pada bait 53 ini adalah mewakili setiap isim yang yang beralif lam atau yang diberi alif lam. Waladhi dan aladhi, ini adalah mewakili seluruh isim mausul, benar. Aladhi, alati, allai, allati, benar. Allati, benar. Isim-isim mausul, apapun isim mausul, seluruhnya adalah kategorinya itu termasuk kepada kategori isim ma'rifat. Allazi ismun mausulun bimana ladhi au mausul maktiratun mausufatun bimana sayun, ini ngelap gitunya. Allazi ini adalah isim mausul yang digunakan untuk muzakkar. Kalau allati isim mausul yang digunakan untuk muannas. Ya, allati, alladzi, isim mausul ini membutuhkan silah, yakni jumlah atau kalimat yang berada sesudah isim mausul itu.
Maka isim mausul diterjemahkan dengan terjemah orang yang. Laki alazi, ya ingat, alazi itu adalah isim mausul untuk laki-laki, untuk muzakkar. Orang yang atau barang yang. Benar, buku alazi kan dia benernya. Misalnya Alkitab alladzi ishtaraitu min Palasari, kitab yang telah aku beli dari Palasari misalnya. Nah, ishtaraitu min Palasari disebutnya adalah silat. Benar. Jadi isim mausul baru lengkap dia maknanya setelah disebutkan kalimat setelahnya. Allazi itu adalah isim mausul. Ini adalah isim ma'rifat. Sarahnya al-gharun nakirati yani hari selain isim nakirah eta al-ma'rifatu isim ma'rifat. Waya dan hari isim ma'rifat eta sitatu aksamin. Sebenarnya lain genap oke 7 nya, tapi kan beda di dia mah disebutkan genapnya dina kitab lain mah isim ma'rifat termasuk adalah munada ya. Munada itu adalah isim ma'rifat. Benar. Ya rajul tahu arti ya rajul munada ya. 7 ya temannya di kitab saja jangan nanya. Ya mah di dia mah disebut genap poinnya. Al-mudamaru pertama isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti nama orang ya. Di bahasa Indonesia namanya. Jadi ulah domirnya kata yang disimpan. Lamun terjemahna kata yang disimpan kok aya domir baris. Domir yang ditampakkan disimpan kan. Nah gitunya. Bisa terjemahna domir itu adalah kata ganti nama orang ya. Mengenah, mebabari memahami. Nah, ini persamaan di dalam bahasa Inggris itu sama dengan personal pronoun ya. Personal pronoun itu kata ganti nama orang. I, you, he, she, it, we, you, they. Benarnya I orang pertama, you orang kedua. Ya, you, he, she, it orang ketiga. Gaib itu ya, he, she, it jamannya they gitu ya. Itu sama gaib itu orang ketiga. I, you, he, she, it, we, you, they. We jama, kami. You jama, you jamannya tetap you ya. They itu jama dari he, she, it. Itu semua namanya di dalam bahasa Inggris personal pronoun. Di dalam bahasa Arab disebutnya ad-domair, nama ganti orang. Jadi kata ganti nama orang. Kaum seperti lapadom, artinya mereka. Mereka untuk laki-laki. Wasmul isyarat dan kata isim isyarat, kata tunjuk isim isyaratnya. Urang dari apal istilah apa budak santri itu isim isyarat, tapi bahasa Indonesia itu apa? Bahasa Indonesia itu kata tunjuk, isim yang kata tunjuk mubabarima gitunya. Kali seperti lafaz zi ini artinya. Wa alam dan isi malam, katilu isi malam artinya nama. Kaindu seperti lapad Hindu artinya neng Hindun. Wal muhalla bil alifi walami, dan isim yang diberi, yang dihiasi teh yang diberi. Wal muhalla dihiasi yakni diberi bil alifi wal lami, dengan alif dan lam ya. Kal gulami seperti lafaz al gulami,
Kalau gulamun nakirah. Kalau al-gulamu setelah ia diberi alif lam menjadi al-gulamu, dia menjadi ma'rifat. Maka al yang ada di situ disebutnya alif lam mu'arrifah. Ya, ingat, alif lam mu'arrifah. Alif lam yang memberi pengertian tertentu. Jadi kalau al-gulamu artinya pelayan itu, bukan pelayan, ya, artinya pelayan itu. Wal mausul dan isim mausul kaladzi seperti lapan alladzi artinya yang. Ya, ini untuk laki-laki. Jadi alladzi biasa diterjemahkan orang yang atau sesuatu yang, ya, artinya. Wa ma'udhifa ila wahidin minha dan isim udhifa satunya satu mana tadi, isim domir, isim isyarat, isim alam, al-mu'arrif, al-muhalla bil alifi wal lam, kalimat isim mausul. Ini kagenap sekarang. Wa ma dan isim keenam adalah isim udhifa yang didapatkan kepada ila wahidin, kepada salah satu minha dari yang 5 di atas. Ka ibni seperti lafaz ibni. Ibni itu artinya anak lelakiku, ya. Asalnya ibnun didapatkan karena ia mutakalim jadi ibni. Maka ibni sekarang sudah menjadi isim ma'rifat. Jadi ini al-mu'arraf bil idafat, istilah nantinya dimakrifatkan dengan cara idafat. Benar. Atau misal Ibnu Hindin. Ibnu Hindin, anak lelakinya Ibu Hindun, sudah itu ma'rifat. Benar. Atau kepada Ibnu benar. Atau Ibnu Ka, atau Ibnu Zi, misalnya Ibnu Zi, Ibnu Hadha misalnya. Wasanatakallamu dan nanti kami akan membicarakan ala hadhil aqsam, bagian-bagian ini. Nanti kita bicarakan one by one, benar, satu persatu kita bicarakan secara detail cek ajengan musannif. Ini baru secara global saja. Kau sedikit dimangnya hiji dewenya enjing wadud tisolin min huma la yubtada. Pamalidhi ghaibatina udurika antawa wasami biadamiri. Karya pula sami biadamir gadinya nya. Pasami maka beri namalah olehmu bidamiri dengan nama domir. Makana isim berilah dengan nama domir isim lidhi ghaibatin yang menunjukkan makna ghaibah. Menunjukkan makna ghaibah. Ghaibah itu alpa, lawan dari hadir. Benar. Syeta alpa, bala keur budakna. Syeta alpa, alpa itu hadir teh. The opposite of hadir adalah alpa, ya. Nah, ghaibah artinya tidak ada di hadapan. Tidak ada di hadapan siapa? Di hadapan si pembicara dan di hadapan si pendengar. Karena si pembicara dan si pendengar kategorinya adalah hadir.
Ya, ada. Benar. Nuawa disebut ghaibah. Matak bahasanya dia. Dia kemana? Ah, dia. Kita lagi ngomongin jahit. Dia kemana? Dia ya. Dia itu goib. Mereka jamaknya ya. Kalau perempuan jamaknya hunna. Oh. Hudurin atau makna hudur, makna hadir. Anta wa huwa, seperti lafaz anta artinya kamu, wa huwa dan lafaz huwa artinya dia. Nah, anta yang menunjukkan hadir, ya makna hadir. Wa yang menunjukkan makna ghaibah, ya gaib atau alfa. Beri nama kalimat-kalimat isim itu dengan nama isim domir. Itu ya. Jadi kelompoknya kalau isim domir satu wa huma hum, benar, iya huma hunna. Eta anu ngaranna kelompok isim domir ghaib, eta ghaibah. Sekarang yang hudur itu ada dua. Terbagi kepada mutakallim, saya dan kami, ana jeung nahnu. Hudur. Nu kadua anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Eta kelompok hadir. Kelompok hadir 6 ditambah 2 jadi 8. Kelompok gaib ada 6. Seluruhnya adalah 14. Sebut ku anjeun ngaranna isim domir. Beri nama dengan nama domir. Nerpin artinya ka arti pira kita ka arti teu ngesang ge ya. Yusiru memberi isyarat musannif ila anna dhamira bahwa sesungguhnya isim domir itu etama isim dalla yang menunjukkan ala ghaibatin kana makna ghaib, kana makna alfa. Kawa seperti wa artinya dia, ada kelompoknya ya, itu ada tasniahnya, ada jamaknya. Wa untuk laki-laki, ya untuk perempuan, sama hiya juga ada. Untuk 2 orang ada untuk jamaknya. Audurin atau mana hadir. Wa wajang ari hudurin eta kismani kebagi kepada 2 bagian. Aduh mari salah satu dari jismani eta dhamirul muhatabi, dhamir yang menunjukkan muhatab. Muhatab teh artinya orang yang diajak berbicara ya. Jeung bahasa ayeuna budak ayeuna mah orang kedua ya, orang kedua. Orang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara. Maka disebut orang kedua. Ayat first person, orang pertama itu pun ada yang tunggal, ada yang jamak. Saya, kami, ana, nahnu, first person hadir. Ayat anta, benar. Anta ini adalah second person atau orang kedua atau muhatab disebutnya. Muhatab orang kedua, tunggal laki-laki. Kalau anti ini orang kedua tunggal perempuan, benar. Itu kalau antuma ini orang kedua untuk 2 untuk tasniah benarnya. Kalau antum untuk laki-laki orang kedua muhatabun disebutnya. Nah, antunna jama untuk perempuan, orang kedua untuk jama perempuan. Nahu
anta seperti lapad anta. Wasani dan hari yang kedua, domir yang menunjukkan makna hudur. Eta domirul mutakallim, domir yang menunjukkan kepada orang yang sedang berbicara. Ya, first person, orang pertama. Ada tunggal seperti anak, ada jamak seperti nahnu. Benernya itu. Wallahu a'lam bishawab. Enjing 55. Wa zut tisalin minhum ma la yubtada wa la yali ilah tiyaran abad.